Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Yasin Ibrahim Priyadi, NIM 11870700088. Pada kali ini saya akan menjelaskan materi yang sebelumnya belum terbahas ya, sebelum UTS, yaitu metode eliminasi Gauss dan dekomposisi LU. Nah, ini kita balik lagi ke materi SPL atau sistem bersamaan linier ya. Pertama-tama kita kembali lagi pada metode yang itu namanya metode eliminasi. Nah, ini sistem bersamaan aljabar liniernya ya. Kita lihat seperti ini. Nah, ini sistem bersamaan linier, kita ubah ke matriks. Nah, di mana AIJ sama dengan koefisien konstanta dan XJ sama dengan tidak diketahui. Nah, terus BJ sama dengan konstanta dan N sama dengan banyaknya persamaan. Nah, di sini ada metode-metode untuk menyelesaikan sistem bersamaan aljabar linier. Yang pertama itu metode eliminasi. Ada eliminasi Gauss dan Gauss-Jordan. Nah, yang ini sudah kita bahas, sudah kita bahas pada pertemuan sebelum UTS. Lalu ada metode iterasi, yang pertama ada iterasi Jacob dan Gauss-Seidel. Lalu yang ketiga ada metode dekomposisi LU dan Cholesky. Nah, kita kembali lagi mengenal matriks. Nah, untuk membahas materi ini, kita itu harus pertama itu memahami apa itu operasi matriks, yaitu yang pertama adalah penjumlahan atau pengurangan, lalu perkalian, transpose, inverse matriks, dan determinan. Lalu kita juga harus mengenal jenis-jenis matriks. Yang pertama itu ada matriks bujur sangkar, matriks diagonal, matriks identitas, matriks segitiga atas atau bawah, lalu matriks simetri, vektor baris, dan vektor kolom. Nah, ini ada pengertian matriksnya ya. Yang kanan itu kolom, ke bawah itu baris. Nah, ini ada contoh matriks A sama dengan 3801644B. Nah, ini contoh matriks. Nah, di sini ada penyelesaian. Jadi kita menggunakan metode eliminasi itu kadang ada penyelesaiannya, yaitu yang pertama ada penyelesaian tapi tunggal atau well condition. Nah, di sini kita punya pertama itu ada garis 3x1 plus 2x2 sama dengan 18. Lalu yang kedua ada min x1 plus 2x2 sama dengan 2. Nah, saat kita masukkan ini 3, 2 min 1, 2 kali xj, ini x1 ya, x2 sama dengan 18, 2. Nah, ini determinannya ketemu. Jadi 3 kali 2 dikurang min 1 kali 2 sama dengan 8. Nah, ini ada tapi tunggal cuma 1. Lalu ada juga penyelesaian, ada kondisi tapi buruk kondisinya. Nah, kenapa disebut buruk? Karena di sini itu ada beberapa bagian yang jadi lebih dari satu tapi berimpit di beberapa bagian. Jadi tidak berimpit semua, hanya di beberapa bagian. Ini contohnya seperti ini. Lalu ada juga penyelesaian yang tidak ada, maksudnya tidak ada penyelesaiannya. Nah, ini contohnya. Jadi nggak ada titik potong antara kedua persamaan tersebut. Lalu ada juga penyelesaian yang tak berhingga. Nah, pada penyelesaian ini artinya tak terhingga itu dia itu titik potongnya banyak sekali sampai tak terhingga, atau bisa disebut garisnya itu berhimpit. Nah, jadi tak terhingga ya. Nah, ini contohnya. Lalu kita masuk ke eliminasi Gauss. Nah, ini udah pernah dibahas sebelum UTS, jadi tidak akan banyak terlalu dibahas. Nah, ini cuma contohnya aja. Ini prosesnya eliminasi. Nah,
Di sini ada eliminasi X dari E2 dan E3. Nah, ini contohnya ya. Pada metode ini nanti itu dicari, jadi kan ini menggunakan OBE ya. OBE sehingga didapatkan nanti itu segitiga atas. Nah, ini matriks segitiga atas. Sehingga kalau udah jadi matriks segitiga atas, kita bisa mencari nilai X1, X2, X3. Tetapi di sini ada yang harus diperhatikan. Nah, dari hasil ini itu nanti dapat dicari yaitu X3-nya. Nah, X3 itu sama dengan B aksen 3 kalau di contoh soal ini per A aksen 3. Nah, nanti baru kita bakal ketemu X2 lalu X1-nya. Nah, makanya proses ini disebut back substitution atau jadi terbalik posisi dari X3, X2, X1 untuk substitusinya. Nah, sehingga nanti dapat Xn-nya itu ini B pangkat N-1. Nah, ini fungsi sigma ya. Jadi untuk I sama dengan N-1, N-2, titik-titik, 1. Nah, ini terus ya, satu. Ini ada algoritmanya. Ini untuk programnya. Jadi kalau kita paham dengan metodenya, lihat ini pasti nyambung gitu. Langsung aja ke contoh. Nah, ini ada contoh soalnya. Selesaikan sistem persamaan linear dengan metode eliminasi Gauss. Gunakan 6 angka signifikan. Nah, ini solusi eksak. Jadi X1 sama dengan 3, X2-nya sama dengan min 2,5, lalu ada X3-nya sama dengan 7. Langsung dimasukkan aja. Sehingga dapat penyelesaiannya X1 sama dengan 3, X2 dengan min 2,5, X3-nya sama dengan 7,003. Nah, ini kita dapat cek hasilnya. Ini caranya nggak perlu dibahas nih, ada caranya. Tapi ini udah pernah dibahas di materi sebelumnya, maksudnya sebelum UTS. Nah, lalu di sini ada yang namanya itu eliminasi Gauss-Jordan. Nah, apa itu eliminasi Gauss-Jordan? Nah, ini berbeda dengan eliminasi Gauss. Nah, eliminasi Gauss itu kan hanya sampai ketemu di sini itu matriks segitiga atas dengan operasi OBE. Nah, tapi di eliminasi Gauss-Jordan ini sampai berbentuk matriks identitas. Nah, sehingga di sini tidak perlu ada lagi yang namanya back substitution karena di sini udah kelihatan nih. Sini X1-nya udah ada, X2-nya udah ada, X3-nya juga sudah ada. Jadi lebih mudah soalnya tidak ada yang namanya back substitusi. Nah, lalu juga ada metode inverse matrix. Nah, kalau inverse matrix itu berarti dia itu matriks A diinverskan dengan dikalikan dengan matriks identitas sehingga nanti diubah matriks A-nya itu sampai dengan membentuk matriks identitas sehingga matriks identitas tersebut akan memiliki hasil yang ini berbeda ya dari ini. Nah, sehingga kalau kita buat rumusnya berarti A dikali X, ini maksudnya aksen ya, aksen kali X sama dengan B sama dengan X dikali sama X sama dengan A min A aksen maksudnya inverse A dikali B. Jadi ini sama aja. Nah, lalu ini ada algoritmanya untuk matriks Gauss-Jordan yang ini, dan ini algoritma untuk inverse matrix. Nah, kita masuk ke dekomposisi LU. Cara menyelesaikan sistem persamaan linear dengan merubah matriks sistem A menjadi matriks segitiga bawah L dan matriks segitiga atas U. Jadi ini asalnya A, matriks A ini, tapi tetap ya, ini harus dikali X sama dengan B. Nah, jadi di matriks A itu dipecah, yang satunya menjadi L, itu ini matriks L membentuk segitiga bawah, lalu matriks U ini yang membentuk matriks segitiga atas.
dikali X sama dengan B. Nah, ini untuk operasinya seperti ini. Jadi A dikali X sama dengan B sama dengan, jadi ini kalau dipecah sama dengan L dikali U dikali X sama dengan B. Ini hasilnya akan sama seperti A yang di atas. Nah, sehingga nanti kita bisa memproses mencari Z. Nah, Z-nya itu kita dapat dari U dikali X. Nah, jadi yang itu L dikali Z sama dengan B, nanti U dikali X sama dengan Z, sehingga nanti X-nya itu dapat dari persamaan ini. Untuk dekomposisi LU ada beberapa tipe. Yang pertama itu adalah tipe naif. Nah, tipe naif ini diturunkan dari proses eliminasi Gauss, di mana L elemen panggilan MIJ dalam proses eliminasi dan U matriks ketiga atas hasil dari proses eliminasi. Nah, ini contohnya. Nah, di sini L-nya itu penggali ya, jadi elemen penggali. Nah, lalu U-nya itu sebagai matriks ketiga atas hasil dari proses eliminasi. Nah, ini yang proses eliminasi yang pakai B itu. Nanti persamaannya itu jadi seperti ini. Oh, ya udah seperti ini, dipecah. Nah, lalu yang kedua itu ada dekomposisi LU crowd. Nah, untuk matriks LU ini dicari dengan menyelesaikan persamaan L dikali U sama dengan A. Jadi kalau yang ini beda, dipecah. Nah, dibagi dua, jadi ini akan terjadi, misalkan si L dikali U itu bakal hasilnya sama dengan A, sehingga jika kita cari I11, maksudnya L11, ini akan sama dengan A11. Nah, ini. Nah, kenapa kayak gini? Soalnya kan baris kali kolom ya. Ini kan baris kali kolom. Nah, ketemu. Nah, terusnya seperti itu. Lalu di sini ada algoritmanya. Untuk algoritma matriks crowd. Nah, di sini ada dekomposisi LU Cholesky. Digunakan jika matriks sistem A dan matriks simetri. Jadi ini bisa dilakukan jika matriks A-nya itu adalah matriks simetri, atau si A-nya itu akan sama A sama dengan A transpose. Jadi matriks simetri itu artinya A-nya itu sama dengan A transpose-nya. Nah, ini sama, nanti dibagi dua, jadi segitiga bawah segitiga atas. Nah, ini sama, sehingga nanti bisa didapatkan persamaan ini. IKK sama dengan akar AKK min K-1, kan ini maksudnya sigma Z sama dengan 1 sampai dengan K-1 I kuadrat KJ. Nah, ini untuk persamaannya, fungsi sigma-nya. Ini ada algoritma ya, untuk algoritma matriks Cholesky. Nah, lalu di sini selanjutnya ada metode iterasi. Nah, yang pertama itu adalah iterasi Gauss-Seidel. Cara penyelesaian sistem persamaan linear yang dilakukan secara iteratif biasanya digunakan untuk sistem yang besar, n sama dengan ratusan, di mana metode eliminasi tak mampu lagi karena terlalu banyak pembulatan yang dilakukan. Jadi untuk metode ini tidak dibentuk matriks. Untuk metode ini kita dibentuk menjadi iterasi seperti ini. Misalkan dari ini pertama, fungsi pertama masukkan ke sini. Nah, X1 naik ke iterasi. Nah, dari B2 masuk ke iterasi X2, lalu dari Bn masuk ke iterasi Xn. Nah, ini terus ya, seperti ini. Nah, iterasi pertama dimulai dengan terkaan awal X2 sampai Xn sama dengan 0. Dihitung nilai X1, berikutnya dihitung X2 dengan X1 adalah hasil sebelumnya. Nah, ini bisa dibaca ya, nanti akan dijelaskan di contoh soal-soalnya.
ini susah dipahami kalau tidak melihat contohnya. Lalu yang kedua itu ada iterasi Jacob. Iterasi Jacob mirip dengan Gauss-Seidel, hanya semua nilai-nilai yang diperoleh di iterasi ke I baru akan digunakan lagi pada iterasi ke I plus 1. Jadi untuk metode ini, misalkan nanti ada fungsi x, y, z. Nah, ini terus misalkan untuk fungsi pertamanya x1, x2, x3. Nah, ini misalkan untuk mencari x. Nah, ininya dianggap 0. Nah, ke bawahnya juga x-nya itu dianggap 0 lagi. Nah, jadi untuk mencari y, nah jadi segini. Nah, terus nanti untuk mencari z-nya juga sama, jadi 0, 0, z. Nah, terus nanti baru akan dipakai di iterasi selanjutnya. Nah, ini untuk algoritmanya. Nah, kita langsung masuk ke contoh soal. Di sini ada contoh soal 4x min y plus z sama dengan 7, lalu 4x min 8y plus z sama dengan min 21, lalu min 2z plus y plus 5z sama dengan 15. Nah, dengan P solusi sama dengan x, y, z sama dengan 2,4,6. Nah, P0 sama dengan x, y, z sama dengan 1,22. Carilah galat atau error dengan menggunakan metode iterasi Jacob dan Gauss-Seidel sampai 3 iterasi. Pertama itu kita menggunakan iterasi Jacob ya, metode iterasi Jacob. Nah, seperti cara yang sebelumnya saya jelaskan, di sini langsung masukkan saja. Nah, ya. Dari fungsi 4x min yz plus 7 sama dengan, nah ini 4x sama dengan 7 plus y min z sama dengan x. Ini untuk fungsi x-nya, ini y-nya, ini z-nya. Nah, sehingga kita dapat cari seperti ini. Jadi x1-nya itu sama dengan 7 plus y min z per 4. Nah, oh ini urutannya ya, benar ini urutannya. Nah, diketahuinya itu kan ini diketahui 1, 2, 2. Jadi kita masukkan aja langsung 7 plus 2 min 2 per 4 sama dengan 7 per 4 sama dengan 1,75. Nah, untuk Y1-nya kita ketemu seperti ini, Y1-nya seperti ini. Nah, P1 sama dengan 1,75, lalu 3,375 dan Z-nya 3 adalah output dari iterasi I. Galat atau errornya bisa kita cari dengan ini, dengan rumusnya, sehingga dapatkan X-nya itu 0,25, Y-nya itu 0,625, dan Z-nya itu sama dengan 0. Nah, lalu kita baru masukkan. Nah, kalau di Jacob ini baru dimasukkan ke sini. Jadi hasil iterasi yang sebelumnya dimasukkan ke ini, iterasi yang selanjutnya. Jadi X2-nya itu 7 plus Y1 min Z1 sama dengan 7 plus 3,375. Nah, sehingga dapatkan hasilnya ini. Terus cari galatnya sampai 3 kali ya. Seperti ini. Apa perbedaannya dengan matriks Gauss, maksudnya metode iterasi Gauss-Seidel? Nah, untuk metode Gauss-Seidel ini langsung digunakan ya. Misalkan di sini 4x. Nah, ini dari persamaannya itu mencari x1-nya itu langsung digunakan. Nah, kan ini udah ketemu x-nya itu 1,75, makanya di sini langsung dikalikan 4 kali 1,75 langsung digunakan. Beda dengan matriks yang ini. Tuh. Jadi tetap 4 kali 1 sesuai dengan ini P0-nya. Sedangkan untuk iterasi Gauss-Seidel, setelah ketemu X1-nya langsung digunakan di sini. Nah,
Begitu pula dengan Y dan Z langsung digunakan. Nah, kita lihat saat mencari Z di sini X-nya langsung digunakan 1,75, langsung Y-nya juga langsung digunakan 3,75. Nah, sehingga outputnya dapat P1-nya itu 1,75, Y-nya itu 3,75, Z-nya itu 2,95 dengan nilai error. X-nya itu error dengan 0,25, Y-nya itu errornya 0,25 juga, lalu di Z errornya 0,05. Nah, untuk iterasi yang keduanya sama dengan cara yang sama sampai iterasi ketiga, sehingga hasil errornya sangat kecil nih. Kita lihat di X-nya itu hasil errornya 0,004375, lalu di Y-nya itu 0,00391 dan Z-nya 0,0097. Nah, ini menandakan ini sangat mendekati. Nah, cukup sekian materi yang saya sampaikan kali ini. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Terima kasih sudah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.